Nasdem menyatakan sekali lagi demi kepentingan persatuan nasional, dia menerima hasil pemilu. Apa waktu pembagian nomor urut paslon dan waktu debat itu nggak ada dipersoalkan gitu loh. Jalan-jalan pancoran beli tahu isi, kirain 2 putaran ternyata 2 provinsi. Ini yang salah diartikan sama pendukung 01 ya. Ini 01 baru 2 provinsi aja 24% kata. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Saya harapkan teman-teman semua baik-baik saja, sehat-sehat saja, dilancarkan puasa saja hari ini ya teman-teman. Buat teman-teman yang non muslim, salam sejahtera buat kita semua ya teman-teman. Baik teman-teman, kalau kita melihat apa yang diucapkan atau diungkapkan, pernyataan-pernyataan disampaikan oleh kubu 01 dan 03 ini ya, ini cukup gimana ya, aneh lah gitu teman-teman. Yuk kita tonton video berikut ini teman-teman. Namun sebelum lanjut silahkan bolehlah teman-teman subscribe di bawah ini ya. Definisi menerima hasil pemilu. Sebelum saya menjawab langsung, saya ingin tanyakan kepada saudara semuanya, adakah pilihan lain kecuali tidak menerima? Ada. Apa itu menolak? Apalagi tidak bersikap, tidak menerima, tidak menolak, Abstain. dia abstain. Nah, Nasdem menyatakan sekali lagi demi kepentingan persatuan nasional, dia menerima hasil pemilu. Pada intinya, seperti juga sudah diungkapkan di media, kami meminta diskualifikasi kepada pasangan paslon 02 yang menurut hemat kami ya, telah didaftarkan dengan melanggar ketentuan hukum dan etika. Telah didaftarkan dengan ketentuan melanggar hukum dan etika katanya teman-teman. Ini dari kubu 03 ya, Pak Ganjar Mahfud. Lalu kalau seandainya kemarin mereka mengetahui tentang adanya pelanggaran hukum dan etika itu, kenapa waktu pembagian nomor urut paslon dan waktu debat itu nggak ada dipersoalkan gitu loh. Kan itu aneh ya teman-teman. Apakah ini karena kepanikan, kekalahan ya teman-teman? Memang 01, 03 ini kompak, tapi jalannya beda. Yang satunya minta pencoblosan seluruh Indonesia, yang satunya minta diskualifikasi ya. Aneh ya. Itu sebetulnya sudah dikonfirmasi oleh MK dan terakhir oleh DKPP. Ya. Tapi saya tidak ingin detail Takut kayaknya. Saya ingin repot nanti urusannya kalau didetailkan begitu, nanti pusing sendiri loh Pak. Ini kan Pak, ini kalau salah ini juga salah satu advokat ya, pengacara ya nantinya ya. ini kan semacam apa ya, ya indikasi. Ya. Kemudian juga tentu karena ada diskualifikasi, kita juga memohon pemungutan suara ulang di seluruh TPS itu di karena Indonesia. adanya diskualifikasi, tentu kita akan memohon pemungutan ulang suara di seluruh Indonesia. Belum aja didiskualifikasi, toh juga siapa yang berani mendiskualifikasi karena sudah jelas-jelas pencalonnya sudah jelas dan dilawan debat, dibagikan nomor urut begitu. Baru sekarang, kemarin waktu belum debat, mereka berjanji 01,3 untuk menjamin kenyamanan pencoblosan ataupun pemilu, siap tanding, diremehkan juga 02 ini, terutama Mas Gibran yang masih muda diremehkan ya. Ternyata kalah. Dan sekarang banyak sekali acaranya dari efek dari kekalahannya ya. Jadi bukan di satu tempat atau 2 tempat, tapi di seluruh Indonesia. Dan tentu kami juga meminta kepada MK untuk membatalkan keputusan KPU yang kita sama-sama dengarkan beberapa hari yang lalu, dan memerintahkan KPU untuk menyelenggarakan pemilihan pemungutan suara ulang. Ya mudah-mudahan lah pengajuannya ini nanti diloloskan sama MK ya.
kita berharap lah, kita bantu doakan lah. Tapi nanti kalau terjadi pencoblosan ulang seperti apa yang berseliweran di dunia TikTok itu, lebih baik 02 ini diganti aja calonnya lah. Ini kan tidak nentu, kenapa nggak 32, kenapa 320, kenapa nggak 18, kenapa nggak 40, itu kan calon yang dipersoalkan kemarin. Ganti aja lah calonnya, cawapres dan capresnya itu pakai Jan Etes sama Cipung ya. Lanjut ya. Nah, saudara-saudara, ini intinya yang kami minta. Tapi saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat apa sih sebetulnya persoalan yang kita hadapi. Bisa perhatikan teman-teman ini backsoundnya ini loh ya. Siapa yang edit ini? Awalnya serem waktu di pembacaan ini, waktu selesai pendaftaran jadi lucu begini ya. Menurut saya kita dalam satu momen ya, yang sangat menentukan dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara ini. Kita ini mau membawa bangsa ini kemana? Kita ini mau membawa negara ini kemana? Demokrasi itu penting, supremasi hukum itu penting, konstitusi itu penting, dan kita tidak ingin itu diinjak-injak. Pada mau udah kasih pilpres ke MK. Pak Ganjar 12% doang Pak, ngapain sih? Masa dibanding hasil suara Bapak lebih percaya cewek Aquarius? Untung Pak Ganjar kalah nih. Coba kalau menang paling dibilang, aduh ini tanpa PDIP juga Pak Ganjar cuma bapak-bapak biasa. Ya disindir Megawati itu. Jokowi kalau tanpa PDIP, aduh kasihan deh. Itu juga ya. Oke. Pak Anies juga nih, mau ikut siapa sih Pak? Orang ketua partai pendukungnya udah mengakui Pak Surya Paloh sudah menyatakan resmi, mengakui Pak Prabowo Gibran sebagai calon presiden terpilih ya, Presiden Republik Indonesia terpilih ya, demi keamanan dan kenyamanan nasional katanya. Ya ini sosok negarawan ya, gentleman, mengerti situasi dan kondisi saat ini ya. Udah biarin aja negara emang lagi apes kok. Jalan-jalan pancoran beli tahu isi, kirain 2 putaran, ternyata 2 provinsi. Ini yang salah diartikan sama pendukung 01 ya. Ini 01 baru 2 provinsi aja 24% katanya. 2 provinsi, sementara kita lebih dari 30 provinsi ya teman-temannya. Gimana ya kecerdasannya itu, saya juga bingung ya. Atau kalau kita berpikir secara dungu lah, ini kalau kita berpikir secara bodohnya lah gitu teman. Kalau 2 provinsi 24% dikalikan 66 provinsi lah, berapa jadinya teman-teman? 400 sekian persen lah. Kalau gitu ya teman-teman ya, hancur ini pola pikirnya. Kita nggak menafikan kalau secara bodohnya itu yang 2 provinsi itu belum tentu Pak Anies doang yang dicoblos, pasti ada 03 juga, 02. Kita juga yang berapa persen itu, 58% itu belum tentu Pak Prabowo semua yang dicoblos. Ada Pak Anies juga dicoblos, Pak Gibran Pak Ganjar juga dicoblos, gitu. Cara bodohnya lah kita berpikir ya. Provinsi. Udah nggak usah pakai bilang ini curang itu curang, kayaknya semuanya curang dah. Ini karena kalian kalah aja. Jadi berisi kan, malah dibilang punya ilmu token listrik kan, makin dikit angkanya makin bunyi. Meredup abangku. Udah dibaca ilmu token listrik ya, benar betul ya. Kalau yang kalah ini ya makin sedikit makin titit kayak bom meledak ya. Nyatanya begini ya, 01 sama 03 ini meledak-ledak akhirnya ya. Kemarin waktu mau tanding itu siap-siap tanding semua, meremehkan. Ini bukan persoalan pemimpin siapa bapaknya, tapi soal kemampuan katanya dari PKS ya. Terus dari 01 ini ya, selamat buat Prabowo dan Mas Gibran yang telah terpilih jadi calon presiden dan wakil presiden dari nomor urut 1 untuk Koalisi Indonesia Maju ya. Kita akan janji kenyamanan pemilu ini, itu bahasanya. Ini Mas Anies yang bilang gitu ya. Ya kalau
Pak Ganjar juga udah debat-debat, ya kalau nggak siap jangan ikut debat sini, itu katanya. Kemarin pas 01 masuk ke KPU, bilang kecurangan, ditanya sama Pak Hashim Asyari, ketua KPU, di mana kecurangannya, siapa digelembungkan, nggak tahu, jawabnya nggak tahu. Itu masih pernyataan halusinasi sama kayak junjungannya ya. Pak Anies Baswedan maksudnya, bukan Pak Surya Paloh ya. Pak Surya Paloh itu gentleman, orangnya oke ya, mengerti sekarang kondisi situasi kena sekarang ini ya. Kalau ngikutin hawa nafsunya Mas Anies, jangan hancur dong partainya. Udah dibanding duitnya habis buat bayar tim hukum, bayar ini itu, mendingan pakai buat outing pembubaran panitia, bagi-bagi door prize sambil ketawa Ya. PSI yang gagal ke Senayan. Kalau udah ngabisin duit. Jadi memang betul ya, banyak sekali orang-orang besar yang gagal bersinar sekarang ini ya. Di NTB ada juga, di partai-partai besar lain juga gagal. Ini kabarnya juga Pak Sandiaga Uno ini gagal ke Senayan katanya. Keliaran. Set. Salah hatinya. Masih ada Balik lagi. 2069, 2079 Pak, santai. Ya itu ya teman-teman, jadi ya kalau kita melihat ke sisi lucunya, ini benar-benar dagelan banget ya pilpres sekarang ini ya. Baru pertama kali ya pemilihan presiden ya seambur aduk kayak gado-gado begini dibuat sama kubu yang kalah ya gitu teman-teman ya. Banyak maunya ya. Pencoblosan sudah dibuat kemarin-kemarin waktu menjelang pemilihan pencoblosan itu ada dirty vote dari 03. Semua sudah dilakukan, yang namanya pelanggaran HAM sudah, dirty vote sudah, apalagi ya, mau pemakzulan sudah, semuanya sudah dilakukan sama kubu 0 sebelah ini ya teman-teman. Jadi ya poinnya adalah kalau orang lagi panik tenggelam itu ya mereka akan berusaha meraih jerami yang ngambang. Seperti itulah teman-teman. Sekarang nggak tahu dia risikonya seperti apa, yang penting diraih aja gitu, sejauh mana bisa diraih gitu. Salah sebetulnya kalau prinsipnya seperti itu. Lebih baik kita legowo melihat apa namanya kegagalan ataupun kekalahan gitu, biar bisa dirangkul ataupun angkat sama orang yang menang sekarang ini, kan bisa dinaikin dalam perahu gitu. Artinya koalisi begitu teman-teman. Baik teman-teman, terima kasih banyak atas apa namanya hari ini. Sampai jumpa pada video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.